Apa hanya segini kemampuanmu, Raden Muda? Kau itu penyandang terah tertinggi dalam keluarga Ningrat. Mengapa kau selemah ini? Kau juga memiliki kerangkeng sukmo yang dapat mengikat sukma seseorang. Mengapa kau semudah ini aku kalahkan? Kau pun memiliki pengawaruhan yang dapat mengetahui kejadian yang akan datang. Serangan lawan, pergerakan lawan, lokasi musuh, ataupun yang kau inginkan. Tapi mengapa kau hanya bocah lemah yang bahkan tidak bisa sedikit pun mengelak? Seberat inikah menjadi bagian dari keluarga Ningrat? Ucap Keling. Berat, sungguh berat jika memang Keling mengetahui dengan jelas perjalanan seorang Kimpul yang harus menyandang nama Ningrat dan juga terah leluhur yang begitu dihormati di masa lalu. Keling menggunakan kesempatan ini dengan mengikat tubuh Kimpul dan secara perlahan mencengkeram leher Kimpul dengan kuat. Atas nama Abdi Trah Sengkuni, berkobarlah api yang membara di antara lautan murka. Hisaplah pengawaruhan yang dimiliki oleh anak Ningrat ini. Ajian Waringin Sukmo, cengkraman darah Ningrat. Dari mulut Kimpul keluar asap putih yang menandakan bahwa kemampuan pengawaruhan sedang dihisap secara perlahan oleh Keling. Tuanku, Raden Sengkuni, tuanku yang mulia, aku berhasil mendapatkan apa yang kau mau. Kini kau akan menduduki kursi kekuasaan yang tak terkalahkan. Pengawaruh Kimpul berhasil dicuri oleh Keling. Kini Kimpul tak memiliki apapun kecuali kerangkeng sukmo. Keling benar-benar merampas semua yang diinginkan atas perintah tuannya. Sementara itu, dalam keadaan pingsan, Kimpul melihat sebuah penggambaran aneh. Dia seperti bermimpi melihat reruntuhan bangunan yang tidak bisa dia kenali tempatnya. Lalu, dia melihat banyak pasukan dari segala tempat untuk memulai berperang. Dari tempat yang tinggi, Kimpul menyaksikan ada seseorang yang hendak dihukum mati dengan marto lutut yang sudah bersiap menebas pedangnya ke batang leher orang tersebut. Siapa itu? Tanya Kimpul, seakan-akan dia berada di lokasi kejadian penjagalan hukuman mati kepada orang yang berada di atas sana. Entah mengapa, pasukan demi pasukan mulai membunyikan gong peperangan. Getaran bumi terjadi di mana-mana. Suara percikan pedang yang beradu gesek terdengar sangat membisingkan. Suara teriakan pasukan, tangisan, rasa sakit, bahkan suara tawaan prajurit yang memenangkan pertarungan sangat jelas terdengar. Dua pasukan yang pecah di tengah peperangan adalah orang-orang yang membela dan membelot atau memberontak dari seorang terkemuka yang akan dihukum mati. Lepaskan Raden Sepuh, lepaskan dia, teriak para pembela yang terus-menerus menyebut nama Raden Sepuh yang akan dihukum mati. Raden Sepuh? Kimpul mulai bertanya-tanya, siapakah Raden Sepuh sebenarnya? Mengapa dia dihukum mati? Mengapa orang-orang yang memberontak kepadanya ingin menduduki kursi tertinggi yang bahkan belum ada satupun yang bisa mengisinya? Kimpul seperti terbawa di kejadian masa lalu saat peperangan Ningrat berlangsung. Dia tidak tahu atas dasar apa peperangan itu terjadi. Namun dia sendiri bisa membayangkan jika orang yang akan dihukum mati itu adalah orang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Marto Lutut mulai mengangkat pedangnya di saat para pasukan pembela Raden Sepuh sudah tak berdaya lagi. Namun terdengarlah suara teriakan dari Raden Sepuh sebelum pedang itu menebaskan kepalanya. Aku Raden Sepuh, aku bersumpah bahwa 100 tahun yang akan datang, pengawaruhku akan diturunkan oleh salah satu keturunanku. Aku bersumpah, dia akan menjadi seorang pendekar yang mampu menyeimbangkan keluarga Ningrat. Dia akan menghancurkan para pemberontak dan kanuragan ireng yang menyebar ke seluruh negeri ini. Dia akan menjadi macan ketawangku. Kimpul terkejut mendengar hal itu. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Raden Sepuh seperti memberikan garis merah yang saat ini sedang terjadi kepada Kimpul. Mungkinkah Raden Sepuh adalah... Kimpul kemudian terdiam sejenak. Tiba-tiba Kimpul berada di tempat lain. Seakan-akan waktu dan kondisi berubah dengan sendirinya. Kini
Lewat pengawaruhnya, dia berada di sebuah tempat seperti taman pemakaman dengan 3 nisan batu yang sudah tertancap di sana. Makam siapa ini? Kimball mendekati ketiga nisan yang namanya sudah tertera di bagian kepala nisan yang terbuat dari batu tersebut. Lalu dia membawa satu persatu nama yang tertera di sana. Raden Argoyo, Raden Brotoseno, Nyi Kanti. Dek. Jantung Kimball berdegup kencang, tangannya gemetar seketika membaca nama-nama yang tertera pada nisan tersebut. Kimball tidak percaya bahwa dirinya berada di sebuah tempat orang-orang ningrat. Seketika, seluruh taman itu penuh dengan nisan. Ini pemakaman orang-orang ningrat? Tempat apa ini sebenarnya? Tanya Kimball sembari menatap sekeliling taman yang sudah berubah dengan pemakaman orang-orang ningrat. Dari arah belakang, pundak Kimball ditepuk oleh sebuah tangan yang tampak hangat dan membuat Kimball terdiam sejenak. Aura ini. Tiba-tiba air mata Kimball menetes saat merasakan aura kehangatan yang baru saja dia rasakan lewat sentuhan tangan yang menepuk pundaknya. Kimball segera membalikkan badan. Ia kemudian terkejut saat di hadapannya sudah berdiri 3 orang dengan berpakaian seperti orang-orang ningrat. Bukan hanya itu, di belakang ketiga orang-orang tersebut terdapat orang-orang ningrat lainnya. Kalian siapa? Tanya Kimball. Ketiga orang tersebut tersenyum lebar. Dia kemudian memperkenalkan diri satu persatu di hadapan Kimball. Raden muda, aku adalah kakekmu, Raden Argoyo. Selamat datang di Siti Kawaruhan, tempat bersemayamnya orang-orang ningrat yang sudah gugur. Ucap pria tua yang berwibawa yang menamakan diri sebagai Raden Argoyo. Kakek, ucap Kimball dengan terbata-bata. Ia tak percaya bahwa dirinya mampu melihat dengan jelas wajah kakeknya dalam sebuah kemampuan pengawaruhan yang dimiliki Kimball. Aku Raden Brotoseno, Raden muda. Sekarang aku serahkan abdiku yaitu Wirangon kepadamu. Aku juga menitipkan kerangkeng sukmo kepadamu. Jaga 2 hal yang sangat berharga ini. Mereka berdua adalah harta terbesarku, ucap Raden Brotoseno kepada Kimball. Kimball masih tak percaya bahwa dirinya benar-benar bertemu dengan Raden Brotoseno yang sangat gagah dengan 2 monyet yang masing-masing berwarna putih dan hitam berada di pundaknya. Aku Nyi Kanti, kau pasti sudah bertemu dengan Banu Rasmi kan? Dia adalah abdiku yang memiliki pusaka Kandara. Suatu saat nanti, dia akan menjadi pedangmu juga, Raden muda. Jelas Nyi Kanti, yang merupakan istri dari Raden Brotoseno. Bukan hanya mereka bertiga, ada 2 orang lainnya yang mendekati Raden muda. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menjaga Kimball dari kudeta Nyi Priketek yang terjadi 15 tahun yang lalu. Raden Rahardian, aku adalah waris. Aku adalah abdi dari kakekmu. Senang bisa bertemu denganmu yang sudah remaja ini. Sayang sekali, aku tidak bisa menemanimu sampai kau beranjak remaja, ucap Kang Waris sembari mengusap rambut Kimball yang berantakan. Lalu mendekat lagi satu orang yang tampaknya tidak asing. Dia sangat familiar. Dia juga termasuk orang terdekat dari Kimball. Adikku, apakah kau ingat dengan kakak angkatmu ini? Tanya pria muda dengan tubuh harumnya dan wajah yang tampan rupawan. Kau Mas Cipto? Ucap Kimball sembari meneteskan air mata harunya. Kau sudah remaja adikku. Bagaimana kabar keluargamu? Maaf, aku harus gugur lebih dulu dan meninggalkanmu berjuang seorang diri. Tapi aku yakin, sebagai kakak angkatmu, adikku yang bandel ini bisa menghadapi Sengkuni. Bolehkah aku memelukmu adikku? Tanya Mas Cipto. Kimball hanya bisa mengangguk pasrah. Mas Cipto membentangkan kedua tangannya. Ia pun memeluk Kimball sembari mengusap rambut Kimball dengan penuh kasih sayang. Jangan dulu nyerah, Raden Rahardian Artonegoro. Kau adalah penyeimbang orang-orang ningrat. Kau adalah adikku yang kuat. Kau akan menjadi pendekar yang membasmi para ningrat rengget. Teruslah berjuang demi keseimbangan dunia, ningrat, dan babat keluarga ningrat. Raden Argoyo, Raden Brotoseno, Kang Waris, dan juga Nyi Kanti juga mendekati tubuh Kimball. Mereka semua memeluk tubuh Kimball. Begitu juga dengan orang ningrat lainnya yang sudah gugur. Mereka saling memeluk satu sama lain di sebuah tempat yang bernama Siti Kawaruhan. Jangan menyerah Kimball,
Bangun, Kimpul. Bangun, Raden muda. Raden Ardian Artonegoro. Kimpul, bangun. Dek, Kimpul terbangun. Matanya tertutup oleh rambutnya yang sudah berantakan. Samar-samar penglihatannya mengarah kepada seorang pria yang sedang berjalan meninggalkannya sembari menyanyikan lagu kemenangan. Kimpul pun mencoba bangkit. Ia menggenggam kuat kerangkeng sukmo sembari memainkan jari jemarinya yang sudah dirasa sangat pegal. Tidak berselang lama, Kimpul mengucapkan sesuatu. Wirangon, setelah keluar dari tempat buruk ini, aku ingin memesan kopi di Bajajang. Rasanya kopi hitam hangat tadi tidak nikmat. Keleng yang mendengar itu langsung terdiam. Dia menghentikan langkahnya dan membalikan tubuhnya ke arah belakang sembari berucap, Bagaimana bisa dia masih hidup? Bukankah pengawalnya sudah kucuri? Mana mungkin dia masih hidup? Ucap Keleng dengan wajah yang penuh kepanikan. Mengapa wajahmu sangat panik, kolang-kaling? Hei, bagaimana bisa abdi terkuat di Trasengguni memiliki rasa panik yang berlebihan? Tanya Kimpul sembari memainkan kepalanya yang sangat pegal. Kertek, kertek. Kimpul menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri hingga menimbulkan suara bebunyian tulang yang terdengar keras. Capek banget hari ini. Badanku encok, kakiku sakit, tanganku seperti patah, wajahku penuh ludah busuk. Keling terdiam sejenak. Ia kembali mengeluarkan pusakanya dan mendesahkan suara nafas berat seperti hendak menyerang. Raden muda, ucap Keling. Kau menyapaku? Krak! Tubuh Keling melesat cepat hingga pusakanya benar-benar berada di hadapan wajah Kimpul. Matilah Raden muda. Kimpul hanya tersenyum. Ia kemudian mengayunkan pusaka kerangkeng sukmonya ke bagian lengan Keling. Kau melawan orang yang salah, Keling. Keras! Bruk. Lengan Keling tiba-tiba terputus hingga terlempar jauh. Darah mengalir deras dan membasahi sedikit baju ningrat Kimpul. Lenganku! Keling terdiam sembari menundukkan kepala dengan tangan yang masih mengangkat ke atas setelah memotong lengan Keling dengan mudahnya. Bagaimana bisa kau menguasai kerangkeng sukmo? Kau bukan pemilik aslinya. Kimpul mendekati Keling yang sudah kesakitan dengan luka di bagian lengan. Luka itu terus-menerus mengeluarkan darah segar hingga membasahi baju Keling yang berwarna hitam. Kimpul mengangkat kakinya. Ia kemudian menginjak lengan Keling yang sudah terluka. Injakan pertamanya diperuntukkan oleh orang-orang yang pernah Keling sakiti di masa lalu. Ini untuk Raden Argoyo. Sialan. Mengulang hal yang sama, Kimpul kembali mengangkat kakinya dan menginjak luka Keling seraya berucap, ini untuk Raden Brotoseno. Raden bajingan. Belum puas, Kimpul menginjak lengan Keling yang sudah terputus dengan kepala yang menunduk seperti penuh dendam. Ini untuk Nyi Kanti. Sakit, hentikan. Kimpul tertawa kegirangan. Ia bahkan menikmati siksaan yang ia lakukan kepada Keling. Kali ini, dia benar-benar menjadi seorang pahlawan untuk dirinya sendiri. Merengeklah abdi manja, nangislah abdi lemah, tertawalah lebih keras abdi Trasengguni, merengeklah lebih kencang. Ampun Raden, sakit, ampuni hamba. Kimpul tidak peduli dengan suara rengekan dan tangisan dari Keling. Dia sudah bosan mendengarnya hingga jelep. Suara rengekan itu terhenti. Suara minta tolong itu tidak ada lagi. Suara permohonan maaf menjadi redup. Suara rintihan seekor anjing sudah sirna. Kimpul menusukkan pusaka kerangkeng sukmonya tepat di bagian dada Keling. Namun, tak berselang lama, tubuh Kimpul ambruk. Dia kemudian menatap langit-langit di Siti Kawaruhan seraya berucap, teman-teman, aku berhasil membunuh Keling. Maafkan aku. Aku sangat lemah hingga Pangawaruhku berhasil diambil olehnya dan diserahkan kepada Raden Sengkuni. Baru saja Kimpul mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari hadapannya. Dari cahaya itu muncul lingkaran besar berwarna putih bersamaan dengan berjalannya seorang pria yang tidak dikenali oleh Kimpul. Kau Raden muda? Tanya pria itu sembari melihat kondisi Kimpul yang sudah berantakan dan bersimbah darah. Kau siapa? Aku Jagat. Aku kemari untuk membawamu keluar dari Siti Kawaruhan lewat kemampuanku, ucap seorang pria yang bernama Jagat itu. Kau penolongku? Benar Raden muda. Mas Jagat segera menarik tangan Kimpul dan membuatnya terduduk. Kimpul pun menarik pusaka kerangkeng sukmo miliknya yang masih tertancap di dada Keling.
Tinggalkan tempat ini teman-teman. Yang lain membutuhkan bantuanmu. Jelas Mas Jagat. Tapi aku tidak memiliki apa-apa lagi. Jangan pikirkan itu. Sekarang kau punya teman-teman hebat yang sedang melawan Lowo Ireng dan pasukan lainnya. Kimbul mengangguk paham. Mereka berdua pun perlahan meninggalkan Siti Kawaruhan dan memasuki lingkaran putih yang dijadikan sebagai portal antara dimensi Siti Kawaruhan dengan dunia nyata. Terdengar suara seseorang terjatuh dari salah satu sisi desa. Mereka segera berlari dan mendapati Mas Jagat telah kembali dari pusaran hitam itu. Ada seseorang bersamanya. Mereka memastikan bahwa orang itu adalah Kimpul. Kimpul? Dana dan Cahyo segera menghampirinya dan mendapati banyak luka di tubuhnya. Ia terlihat begitu lelah hingga sulit untuk berdiri. Tapi walau begitu, ia masih terus menggenggam sebuah pisau pusaka yang kami tahu bahwa itu adalah pusaka Kerangkeng Sukmo yang berbahaya. Aku gagal, ucap Kimpul lemas. Gagal? Kamu berhasil mengalahkan Keling seorang diri kan? Itu hal baik, balas Danan yang segera mendudukannya di salah satu teras rumah. Kimpul menggeleng. Air mata mulai menetes di pipinya. Wajahnya begitu frustasi. Benar aku mengalahkan Keling, tapi aku gagal melindungi ilmu pengawaruhku. Ilmuku sudah direbut. Mendengar ucapan itu, Danan dan Cahyo pun terdiam. Mereka tidak bisa berbicara apapun dan tidak bisa menyalahkan Kimpul atas apapun. Ia benar-benar sudah melakukan apa yang ia tidak bisa. Bapak saya pernah bilang, kalau saya tidak bisa bertarung tanpa pusakaku, itu artinya aku memang tidak pantas memilikinya, kata Danan. Kimpul menatap Danan, mencoba mencerna apa yang dia katakan. Maksudku, tanpa pengawaruhmu, kamu tetaplah Raden Rahardian. Tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali kau yang memutuskan untuk menyerah. Kimpul mengusap air matanya dan menatap Kerangkeng Sukmo di tangannya. Walaupun aku bisa bertarung, tapi Raden Sengkuni akan menjadi tak terkalahkan dengan pengawaruh di tangannya, kata Kimpul. Kini, giliran Cahyo yang mendekat ke arah Kimpul. Ia menepuk pundaknya berusaha menenangkannya. Pak Lek pernah bilang, tidak semua hal di dunia itu bisa kita cegah. Itu namanya takdir. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan masalah tanpa jalan keluar. Kita cuma perlu menghadapinya saja dengan semua yang kita miliki, kata Cahyo. Mendengar ucapan Cahyo, Kimpul menarik nafas menenangkan pikirannya. Sepertinya ucapan Cahyo sedikit membuatnya lebih tenang. Kalian istirahatlah dulu. Sepertinya ada teman kalian yang membutuhkan pertolongan Dana dan Cahyo, ucap Jagat pada Kimpul, Abah dan Dirga. Kimpul mengistirahatkan tubuhnya. Dia benar-benar masih teringat jelas akan kejadian yang sudah terjadi kepadanya. Wirangon, terima kasih sudah menemaniku di Siti Kawaruhan. Aku ingin beristirahat sejenak. Tetaplah bersamaku, Wirangon. Blar! Tepat setelah gerbang gaib Mas Jagat tertutup, tiba-tiba dari kejauhan terlihat salah satu sisi hutan yang berada di bukit terbakar dengan begitu cepat. Begitu besarnya api itu hingga terlihat dari desa yang berada jauh di luar hutan. Gila, itu ulah makhluk itu? Tanya Cahyo. Tidak salah lagi, balas Gama. Abah, Dirga dan Kimpul menghampiri mereka yang tengah terpaku, menatap salah satu sisi bukit yang terbakar. Itu alas Lowo Sukmo. Sebagian hutan itu terbakar begitu saja. Ucap Budi menyadari posisi tempat ini. Bagaimana bisa, Mas? Dirga cemas melihat pemandangan itu. Ulah siluman. Ada siluman Lowo Ireng raksasa dengan beberapa banaspati di punggungnya. Aku melihat bagaimana ia menggunakan api itu untuk menghanguskan hutan itu hanya dalam beberapa menit. Jelas Danan. Mendengar ucapan Danan, Dirga dan Abah tak mampu berkata-kata. Rupanya makhluk seperti itu yang akan kita lawan, ucap Abah. Kimpul mendekat ke arah Danan dengan wajah pucat. Siluman Lowo Ireng raksasa? Banaspati di punggung? Tanya Kimpul. Iya, kenapa Mbul? Balas Danan. Itu wujud siluman Raden Sengkuni. Ia pasti tengah mengeksekusi tumbalnya. Jelas Kimpul cemas. Danan dan Cahyo saling bertatapan. Raden Sengkuni? Rupanya itulah sosok yang mengutuk desa Dawu Ilir dengan jengkesnya. Danan tidak menyangka ia semengerikan itu. Setelah mengeksekusi tumbalnya, ia pasti akan keruntuhan untuk melakukan ritual. Setelahnya ia tidak akan bisa dikalahkan. Jelas Kimpul. Dengarkan omongan Kimpul. Berarti sekarang Raden Sengkuni masih bisa dikalahin. Ayo, ucap Cahyo.
Bukan itu maksudku. Benar, kita hanya harus mengalahkan Raden Sengkuni sebelum ia selesai melakukan ritual kan? Tambah Gama. Tapi Kimball tidak mengerti maksud mereka. Mereka hanya berusaha mengambil kemungkinan terbaik dari ucapan Kimball sebelum ritual itu selesai. Mereka masih punya kesempatan untuk mengalahkan Raden Sengkuni dan menghentikan ini semua. Sementara itu di reruntuhan candi, sosok siluman Lowo Ireng terlihat mendarat dan merubah wujudnya kembali sebagai manusia. Ia mengenakan pakaian jas kebanggaannya dan berjalan menuju altar. Ada begitu banyak mata yang mengawasi dan mengancam keberadaannya. Tapi dalam sekejap mereka menyadari sesuatu. Tidak mungkin ia mendapatkan ilmu pengaruh itu, ucap salah satu utusan Trahningrat lain yang bersembunyi. Mundur, dia semakin berbahaya, ucap yang lain. Dalam sekejap, keberadaan orang-orang yang memata-matai reruntuhan itu mulai menarik diri. Kenapa kalian pergi? Seharusnya kalian menemaniku hingga menyelesaikan ritual. Aku butuh lawan untuk menguji ilmuku nanti, ucap Raden Sengkuni yang berjalan dengan sombong menuju sebuah kursi batu besar di reruntuhan itu. Dia orang gila, ucap sosok lain. Mendengar ucapan itu, senyum di bibir Raden Sengkuni menghilang begitu saja. Ia pun berhenti sejenak dan melihat sekitarnya. Dengan sempurnanya ilmu yang kumiliki sekarang, artinya aku pantas menduduki tahta ini. Apabila ada yang keberatan, lawan aku sekarang, teriak Raden Sengkuni. Terlihat beberapa pendekar dari berbagai terah bersembunyi di sana. Mereka tidak lemah, namun melawan Raden Sengkuni dengan kemampuan pangawuruhnya jelas-jelas sebuah bunuh diri. Raden Sengkuni pun berjalan dan kembali tertawa. Kini ia duduk di singgasana batu di reruntuhan candi itu dengan puas. Dari tempat itu, ia bisa melihat sebuah gunung di hadapannya dan beberapa reruntuhan yang sepertinya memiliki arti sendiri. Ia memperhatikan dan membacanya dengan ilmu kebatinannya. Dalam waktu sekejap, ia tertawa begitu puas. Aku dapatkan kekuatan untuk menaklukkan segalanya. Ritual ini akan membangkitkan apa yang ingin kumiliki. Sebuah kutukan yang membuat prapalnya menjadi yang terkuat. Kutukan 1000 lelembut. Sementara itu di sisi lain, jari jemari Banu Rasmi tergerak. Dia tersadarkan saat suara riuhan burung-burung hutan mulai mengganggu gendang telinganya. Banu Rasmi masih tidak menyangka jika dirinya berhasil ditumbangkan oleh pecahan Sukmo Baron, anak buah dari Terah Sengkuni yang memiliki ajian pecah Sukmo. Raden muda, ucap Banu Rasmi sembari menggenggam pusaka Gandaria miliknya. Ia kemudian menghujamkan pusaka miliknya itu ke tanah, seperti ingin melakukan sesuatu terhadap keadaannya saat ini. Atas nama pusaka Gandaria, aku perintahkan kepada tanah yang mampu menciptakan getaran besar, lautan yang memuntahkan air bah, angin yang menari-nari di antara pepohonan, dan suara riuh burung yang menjadi pesan bagi seluruh Trahningrat. Sampaikan pesan ini kepada seluruh Trahningrat bahwa Banu Rasmi menghela nafas sejenak. Ia kemudian memejamkan kedua matanya sembari mendesahkan nafas beratnya. Peperangan besar akan terjadi. Teriakan Banu Rasmi membuat seluruh pepohonan, angin, burung-burung, hewan-hewan, hutan mendekati Banu Rasmi. Mereka seakan-akan ingin menerima, lalu menyampaikan pesan tersebut kepada seluruh orang-orang Ningrat lewat kemampuan pusaka Gandaria yang dimiliki oleh Banu Rasmi. Sementara itu kembali ke desa Gelowo. Guyuran demi guyuran air dari cakupan gayung yang terbuat dari tempurung kelapa langsung membasahi tubuh tegap Kang Sukri. Dingin, tapi sangat dirasa segar olehnya. 1, 2, hingga 3 basuhan kembali membasahi tubuh Kang Sukri. Rasanya dia belum pernah sekalipun merasakan dinginnya air yang membuat tubuhnya sedikit menggigil hingga membunyikan gigi-gigi yang semula terdiam. Dari balik bilik tempat Kang Sukri mandi, Gandaria hanya terdiam sembari memegangi pusakanya yang berbentuk rantai pisau. Dia seakan ikut serta dalam kebimbangan yang terjadi pada Kang Sukri. Kedua tangan Gandaria menggenggam kuat pusaka miliknya, seakan ingin ikut serta dalam peperangan yang sedang dihadapi oleh cucu-cucu dari tuanya, Raden Rahardian. Sudah puluhan tahun,
Rupanya tragedi yang sama akan terjadi. Dengan terjadinya peperangan besar nanti, kemungkinan besar seluruh Trah akan turut serta dalam memperebutkan kekuasaan. Sangat menarik, ucap Gandaria dalam hati. Suara percikan air di dalam kamar mandi terhenti. Tampaknya Kang Sukri sudah menyelesaikan dalam membersihkan tubuhnya. Kini Gandaria melangkah pergi sembari memainkan pusaka rantai pisaunya. Tidak lama lagi, sesuatu yang ditunggu-tunggu akan datang. Di mana hari itu tiba, maka seluruh Trah Ningrat akan ikut serta andil dalam memperebutkan kursi kekuasaan yang sejak dulu tidak ada yang berani untuk menempatinya. Abad kekosongan belum pernah terpecahkan dan selalu menjadi misteri. Mungkinkah Raden Muda memecahkannya, atau justru akan ada lagi generasi berdarah rengget yang ikut serta dalam memperebutkannya? Gandaria hanya tersenyum seakan-akan dia adalah orang yang paham betul akan peperangan besar yang akan terjadi. Walau bagaimanapun juga, Gandaria adalah bagian dari Trah Argoyo yang sangat memegang penting dalam keseimbangan keluarga Ningrat. Selain Kang Waris dan juga Kang Sukri, Gandaria adalah satu-satunya abdi yang mengetahui misteri terbesar dalam abad kekosongan yang sudah terjadi. Bahkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga Ningrat Argoyo adalah atas keinginannya sendiri dalam membantu Trah Argoyo yang sudah berada di ambang kehancuran. Gandaria terduduk di depan rumah sembari menatap langit yang gemerlap. Senjanya sudah terbit secara perlahan. Suara riuh yang berisik dari kawanan burung menambah syahdu Gandaria dalam menikmati waktu sorenya. Seakan berada dalam sebuah bar yang dipenuhi dengan pria pemabuk. Gandaria terbaring dalam kursi anyaman miliknya. Sengkuni bagaikan bidak catur yang posisinya sangat berbahaya. Sedangkan orang-orang Ningrat adalah para bidak catur yang memperebutkan posisi Sengkuni. Dan Raden Rahardian adalah prajurit biasa yang sudah mendekati garis perubahan. Jika hal itu terjadi, perubahan besar di babat keluarga Ningrat akan terjadi lebih cepat. Gandaria terus mengoceh dengan sendirinya, membahas keadaan yang sedang terjadi di luaran. Tanpa disadari, apa yang dibicarakan Gandaria barusan terdengar oleh Kang Sukri yang sejak tadi sudah merasakan ada perbedaan yang terjadi pada Gandaria. Dengan cepat, Kang Sukri menodongkan pusaka sabit hitamnya ke arah Gandaria seraya berucap, "Ucapanmu bukan seperti Gandaria yang kukenal. Sebenarnya siapa dirimu dan apa tujuanmu?" ucap Kang Sukri dengan menekan nada bicaranya. Gandaria yang mengetahui itu hanya terdiam. Dia perlahan menurunkan pusaka sabit hitam milik Kang Sukri dengan tangannya. "Sukri?" ucap Gandaria sembari mendongakkan kepalanya ke arah Kang Sukri, seperti ingin memperjelas jati dirinya. "Semenjak gugurnya Waris, aku ingin menanyakan banyak hal kepadamu. Apa kontribusimu terhadap orang-orang Ningrat? Mengapa Krishna bisa tertangkap? Mengapa Raden Muda dilepaskan begitu saja? Mengapa kau tidak bisa menghadapi pecahan Sukmo dari Baron? Apakah ini yang disebut abdi dari Trah terkuat, Trah Argoyo?" tanya Gandaria. Gandaria seakan memberikan sebuah pemahaman terhadap Kang Sukri yang sama sekali tidak bisa berkontribusi banyak terhadap seluruh keluarga Trah Argoyo. "Kau tak perlu tahu akan kontribusiku dan tujuanku yang sebenarnya, Sukri. Aku mencium bau-bau pengkhianat dalam keluarga Trah Argoyo. Auranya sangat terasa pekat. Ingin rasanya aku ikat jantung miliknya dengan pusakaku ini. Sudah lama aku tidak menjadi gadis berdarah dingin," jelas Gandaria sembari memainkan pusaka rantai pisau yang mampu mengikat jantung lawannya. Kang Sukri hanya terdiam. Ia pun menyarungkan kembali pusakanya dan meredam segala emosi yang dia ledakan setelah mendengar kalimat demi kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Gandaria. "Duduklah Sukri, kita harus mengobrol banyak hal. Kau harus paham apa tujuanku mengatakan hal itu," jelas Gandaria. Kang Sukri pun duduk sedikit menjauh dari Gandaria. Dia benar-benar menjaga jarak kepada Gandaria agar bisa mempersiapkan serangan jika ada beberapa kalimat yang dirasa sangat aneh untuk diterima dalam pikirannya. "Mengapa kau duduk berjauhan, Sukri? Apa kau takut aku akan membunuhmu dari jarak sedekat ini?" tanya Gandaria. Dengan malunya Kang Sukri perlahan menggeserkan pantatnya secara perlahan ke tempat yang lebih dekat. "Kau hanya menggeser pantatmu sejengkal saja? Kau masih tak mempercayaiku?" tanya Gandaria.
Kang Sukri pun mendekatkan lagi jaraknya dengan menggeserkan pantatnya ke arah Gandaria. Gandaria yang kesal melihat tingkah aneh Kang Sukri segera menarik tangannya. "Jangan sok malu, aku tidak akan membunuhmu Sukri," teriak Gandaria. Kang Sukri tertawa kegirangan. Dia benar-benar menikmati momen kebersamaan bersama dengan para abdi. Seakan-akan saat mereka sedang mengabadikan momen itu, masing-masing pundak mereka seperti disentuh oleh tangan yang tak berwujud. "Gandaria, kamu merasakan apa yang aku rasakan?" tanya Kang Sukri. "Ya, aku merasakan kehadiran Waris di sini. Sepertinya dia merindukan kebersamaan kita," sambung Gandaria. "Waris, kami berdua berjanji, kami akan menjaga Raden Muda dan menyeimbangkan kembali semuanya seperti sedia kala." Tepat saat Kang Sukri mengucapkan hal tersebut, tiba-tiba ada sebuah energi aneh yang dirasakan oleh Kang Sukri dan juga Gandaria. Aura itu begitu kuat hingga membuat Gandaria segera menarik pusakanya dan menatap ke arah langit. Di atas sana, Gandaria merasakan energi alam yang terpancar dengan sangat kuat. "Gandaria?" tanya Kang Sukri. "Kau merasakan hal yang sama?" tanya Gandaria kepada Kang Sukri. "Perasaan ini kita belum pernah merasakannya lagi selama puluhan tahun lamanya. Siapakah yang menyampaikan pesan ini?" Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.